Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, mobil SUV di Tangerang Selatan menabrak pohon. Cabuli pasien, dokter di kota Tangerang dilaporkan ke polisi. Kesulitan air bersih, warga Lebak antre bantuan air bersih. Rumah milik Roheni, warga kampung Margamulya, Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, ambrol. Dinding bangunan dapur dan kamar mandi rusak berat. Usai kejadian, warga membersihkan material bangunan yang ambruk. Peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba. Saat kejadian, pemilik rumah sedang mengantarkan anak sekolah. Namun saat kembali, rumah sudah dalam kondisi roboh. Selain bangunan, beberapa perabotan rumah tangga juga rusak akibat tertimpa bangunan yang ambruk. Di sekolah. Di mana tuh? Di Pangut. Terus? Pulang kaget. Ya, orang tua cuma sendiri di sini, ibu. Ya istighfar aja, pulang dari ngeliat rumah begini. Terus yang rusak apa aja itu, Bu? Semua dapur, kamar mandi semua. Jebol dapur ya? Segala jebol. Ini karena apa sih, Bu? Pergerakan tanah. Diduga robohnya dapur milik Roheni ini disebabkan oleh pergerakan tanah karena lokasi rumah tersebut termasuk dalam zona merah pergerakan tanah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak mulai dilanda kekeringan dan mengalami krisis air bersih. Warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dirasakan warga di Kampung Parage Nagrek, Desa Parage, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Sejumlah warga langsung berbondong-bondong menuju lokasi pembagian air bersih sambil membawa berbagai macam tempat seperti ember, galon, hingga dirijen. Penyaluran bantuan air bersih ini dilakukan oleh petugas dari Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Lebak. Sebanyak 5.000 liter air bersih diangkut dengan truk tangki kemudian didistribusikan ke sejumlah titik yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Hanya dalam waktu 1 jam, 5.000 liter air ludes dibagikan ke warga. Selain air bersih. Oh, dari mana, Ibu? Ini dari Tagana sama desa ya. Di sini emang airnya gimana, Bu? Lagi kemarau nggak ada air. Sudah berapa lama, Bu? Udah lama sih, hampir 3 bulanan. Air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan, terutama di sini di Desa Parage, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Ada berapa titik, Pak, nanti yang disalurkan? Rencana di Desa Parage ini kita akan menyalurkan di 4 titik. Berdasarkan data Pemkab Lebak, sebanyak 14 desa di Kabupaten Lebak yang mengalami krisis air bersih. Warga pun berharap pemerintah dan instansi lainnya dapat membantu warga untuk mendistribusikan air bersih ke tempat mereka. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Inilah video yang memperlihatkan salah seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas sebagai guru di SMP Negeri 3 Pandeglang ikut mengawal pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang yakni pasangan Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriyadi ke kantor KPU Kabupaten Pandeglang. Video tersebut pun menjadi sorotan karena adanya keterlibatan ASN mendukung salah satu calon pilkada serentak tahun 2024. Dugaan keterlibatan ASN yang mendukung salah satu bakal pasangan calon dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang oleh salah satu mahasiswa. Menurutnya, ASN, TNI, dan Polri tidak boleh ikut kampanye praktis, apalagi sampai mengantar calon mendaftar ke KPU Pandeglang. Melaporkan oknum ASN terlibat dalam kampanye politik praktis kemarin di salah satu calon Bupati Kabupaten Pandeglang di KPU. Untuk profesi ASN itu mengajar di SMP 3 Kabupaten Pandeglang.
Temuannya apa di lapangan? Kita ada bukti foto dan NIK juga setelah kita cross-check dan memang itu ASN, Bang. Bawaslu membenarkan adanya laporan dugaan keterlibatan ASN saat proses pendaftaran salah satu bakal pasangan calon kemarin. Bawaslu akan mengkaji terlebih dahulu terkait laporan tersebut. Dari salah satu warga negara Indonesia ya yang memiliki hak pilih di Pandeglang ya, atas nama Agam ya, tadi itu Ali Agam, kita sudah terima laporannya. Yang ini laporan berkaitan dengan dugaan netralitas ASN, dugaan pelanggaran netralitas ASN. Setelah menerima laporan ini apa tindak lanjut dari pertama dari Bawaslu akan melakukan kajian dulu. Kami punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Pilkada Pandeglang diikuti 4 pasangan calon, di mana 2 pasangan calon diusung partai politik dan 2 pasangan calon maju sebagai calon independen. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.